Om Swastiastu. Halo semua, kami mahasiswa hukum Universitas Udayana. Pada kali ini akan membahas materi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum memulai pembahasan materi, perkenalkan nama saya Putu Ayu Intermedia Permatasari dengan nomor NIM 200455107. Saya Marcella Evelyn Bernard dengan NIM 20045510045. Nama saya Martina Safiera, NIM 18045510087. Nama saya Saroha Agnes Simanjunta dengan NIM 2004551000. Perkenalkan, nama saya Gregory Ariel Cahayantara Eksa, NIM saya 17045551210. Jadi, apa sih itu Badan Pemeriksa Keuangan? Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disingkat dengan BPKRI, yang dulu disingkat dengan BPK, merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Yang dimana menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota dari BPK sebelum memangku atau melakukan jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengapa BPK sangat diperlukan? Karena Republik Indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan badan yang akan melakukan fungsi pemeriksaan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang dimana peraturannya telah ditetapkan dengan Undang-Undang pada pasal 23 bab 8 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kapankah kedudukan BPK RI dinyatakan? Pengaturan undang-undang yang pertama kali mengikuti amanat Undang-Undang Dasar 1945 baru terbit pada tahun 1973. Kedudukan konstitusional BPK RI dinyatakan sebagai lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Dan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Lalu, pada pasal berapakah tugas dan kewajiban BPK RI? Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara sejak tanggal 9 November 2001, landasan hukum BPK RI sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 8A, 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. Yang pertama, pasal 23F. Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 23F. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Kemudian yang ketiga, pasal 23G. Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dan kemudian, apa saja landasan struktural dan operasional dari BPK? Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yaitu dengan undang-undang selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia. Saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang baru, di mana undang-undang ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK RI dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Landasan operasional bagi BPK dalam menjalankan tugasnya ada 4 undang-undang yang dijadikan landasan hukum dan landasan operasional BPK, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian apa sajakah kewenangan dari BPK? Saya akan menjelaskan mengenai kewenangan BPK.
tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Bab 3 Bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, serta melaksanakan pemeriksaan. Kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. 3. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang keempat, BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Sekian dari penjelasan singkat mengenai kewenangan BPK. Selanjutnya akan dibahas mengenai tugas pokok BPK oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok dari BPK. Tugas pokok dari BPK disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada bab 3 bagian ke-1 dan ke-2. Tugas BPK menurut undang-undang tersebut masuk dalam bagian ke-1 yang isinya adalah 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan. Yang kelima, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati. Yang keenam, jika terbukti tindakan pidana, maka BPK wajib melaporkan pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi BPK. Apa sih fungsi BPK selama ini? Kalian tahu tidak bahwa Muhammad Kosnardi dan juga Bintan R. Saragi menyimpulkan bahwa tugas pokok BPK dibagi menjadi 3 macam fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi operatif. Di fungsi ini, BPK melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap penguasaan, pengurusan, dan juga pengelolaan kekayaan negara. Fungsi yang kedua adalah fungsi yudikatif, yang dimana BPK memiliki kewenangan untuk menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan juga pegawai negeri yang bukan bendaharawan atas perbuatan mereka yang melanggar hukum. Fungsi yang ketiga adalah fungsi rekomendatif. Fungsi ini BPK memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan, BPK itu mempunyai wewenang yang sangat luas dalam pemeriksaan tersebut. Luas pemeriksaan itu dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang secara potensial yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan secara tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawas internal itu wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK. Nah, biasanya setelah dilaporkan ke BPK biasanya menemukan beberapa temuan atas pemeriksaan tersebut. Ada penyimpangan, pertama ini ada penyimpangan yang mengganggu kewajaran hasil laporan keuangan. Kedua adalah penyimpangan terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah penyimpangan yang mengganggu dalam kehematan negara. Setelah ditemukan temuan-temuan tersebut dalam proses pelaksanaan, BPK itu diwajibkan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR, DPRD, dan DPR. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang khas BPK atau disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
nomor 3 garis miring K garis miring 1 sampai 12.2 garis miring 7 garis miring 2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Sekretariat Jenderal. 2. Inspektorat Utama. 3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara. 4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5. Auditoriat Utama Keuangan Negara 1. 6. Auditoriat Utama Keuangan Negara 2. 7. Auditoriat Utama Keuangan Negara 3. 8. Auditoriat Utama Keuangan Negara 4. 9. Auditoriat Utama Keuangan 5. 10. Perwakilan BPK di wilayah Barat. 11. Auditoriat Utama Keuangan Negara 6. 12. Perwakilan BPK di wilayah Timur. 13. Auditoriat Utama Keuangan Negara 7. 14. Auditoriat Utama Investigasi. 15. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Negara Daerah. 12. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara atau daerah yang dipisahkan lainnya. 17. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. 18. Staf Ahli Bidang Investigatif Kelompok Jabatan Fungsional. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang BPK. Jika ada salah penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih.